Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan fikih dalam kitab Al-Hidayah, buah karya Kiai Haji A. Zakaria. Kali ini kita menginjak ke pembahasan at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Artinya ada seseorang yang melafadzkan niat, mengucapkan niat sebelum melaksanakan ibadah. Semisal ibadah sholat, sebelumnya dengan melafadzkan niat nawaitu usolli. Lalu bagaimana para ulama memandang hal tersebut? Sebelum beranjak ke pembahasan itu, mari kita simak mengenai definisi dari niat itu sendiri. An-niyah secara bahasa artinya adalah al-qasdu, bermaksud. Al-azmu, berazam. Al-iradah, berkeinginan. Adapun secara istilah, an-niyah berarti qasdus syai'i, bermaksud melakukan sesuatu. Muqtarunan bi fi'lihi, di mana maksud tersebut berbarengan dengan perbuatannya. Dalam arti niat dilakukan di awal ibadah, berbarengan dengan perbuatan ibadah tersebut. Jadi niat tidak dilakukan sebelum ibadah ataupun setelah ibadah. Adapun niat memiliki dua kandungan. Ada yang disebut amalan, ada juga yang disebut tujuan. Maksud dari niat amalan ini adalah seseorang bermaksud melakukan amal apa. Sehingga dengan niat ini memiliki dua fungsi, di mana fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adah, ibadah dengan kebiasaan. Semisal mandi itu adalah kebiasaan karena diniatkan seperti biasa saja. Adapun mandi junub itu memiliki niat yang berbeda karena bernilai ibadah. Adapun fungsi dari niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi ketika kita melakukan ibadah, kita bermaksud ibadah apa yang dilakukan. Dibedakan ini dengan niat. Contoh, 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat, namun bisa dibedakan dengan niat. Yang satu bernilai sunat, yang satu lagi bernilai wajib. Adapun kandungan niat yang kedua adalah tujuan. Maksudnya di sini adalah di mana niat beribadah bermaksud dipersembahkan kepada siapa? Apakah kepada Allah ataukah kepada yang lainnya? Baik, kita beranjak kepada pembahasan dalam kitab ini, di mana para ulama berbeda pendapat terkait hukum melafadzkan niat. Adillatu man qala bisunnatit talaffuz bin niyah fi shalah. Dalil-dalil ataupun alasan-alasan bagi orang yang mensunahkan melafadzkan niat dalam sholat. Alasan yang pertama, an-niyatu, niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu di mana maksud tersebut disertai dengan perbuatannya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun, sedang mengucapkannya adalah sunnah. Liyu'awinal lisanu al-qalba, agar lisan membantu hati. Sebagaimana dalam kitab Safinatun Najat halaman
Maksudnya di sini adalah bahwa niat itu di hati, namun jika dilafadzkan hukumnya menjadi sunnah. Adapun alasan yang kedua bagi mereka yang mensunahkan melafadzkan niat, wasunnah nutqun bimanwiyin, dan disunatkan mengucapkan niat qabla takbir, sebelum takbir, liyusa'idal lisanu al-qalba, supaya lisan dapat membantu hati. Sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin jilid ke-1 halaman 130. Lagi-lagi di alasan yang kedua, melafadzkan niat bermaksud agar lisan dapat membantu hati. Kemudian poin yang ketiga, wa qad qala Allah Ta'ala berfirman, di mana melafadzkan niat dengan berdalil surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Maksudnya di mana lisan membantu hati dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian alasan yang keempat terkait sunnahnya melafadzkan niat dalam sholat, qiyasan ala niyatil haji, dikiaskan kepada niat melaksanakan haji, di mana dalam pelaksanaan ibadah haji Rasulullah mengajarkan agar melafadzkan niat haji dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan. Dan di sini mereka yang mensunahkan talafuz bin niyah dalam sholat mengkiaskan niat sholat kepada niat haji. Al-jawabu, jawaban bagi alasan dan juga dalil di atas pendapat yang mensunahkan talafuz bin niyah. Jawaban yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Qala Ibnu Qayyim berkata mensyarah hadis ini, al-ba'u huna lis-sababiyah, di mana huruf ba dalam hadis tersebut binniyah menunjukkan lis-sababiyah. Walidha qala fi ta'rifin niyah, karenanya beliau Ibnu Qayyim mendefinisikan niat sebagai berikut, an-niyatu hiya al-iradatul mutawajjihatu, yaitu kehendak atau tujuan yang diarahkan, nahwal fi'li, untuk melakukan sesuatu perbuatan, libdighai, dengan mengharap ridha illahi, keridhaan Allah, wa imtithali hukmihi, dan melaksanakan perintahnya. Wa hadha huwal ikhlas, dan ini sama dengan ikhlas. Maksudnya Ibnu Qayyim menyatakan bahwa huruf ba dalam hadis innamal a'malu binniyat menunjukkan lisababiyah, yaitu menunjukkan sebab, sehingga arti dari hadis tersebut di mana amalan itu disebabkan oleh niatnya. Jadi amalan itu diterima tergantung kepada niatnya. Diniatkan karena Allah, diterima ibadahnya. Jika diniatkan karena yang lain, maka tidak diterima ibadahnya. Jawaban yang kedua, idza kana lisanu, apabila lisan huwaladzi yusa'idul qalba, membantu hati, famalladzi yusa'idul lisan, maka apa yang membantu lisan? Wal haqqu, sedangkan pernyataan yang benar, annal qalba, bahwa hati, huwaladzi yusa'idul lisan, yang membantu lisan. Liqaulin Nabi SAW,
dengan berdalil kepada hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada mudghah. Idza solahat solahal jasadu kulluh. Apabila baik mudghah itu, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasada sairuha. Apabila buruk mudghah itu, maka buruk seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maksud dari pengambilan hadis Nabi ini bahwa yang menggerakkan, yang membantu seluruh anggota tubuh adalah hati, bukan sebaliknya. Bukan lisan yang membantu hati, justru hati membantu lisan untuk berucap. Adapun dalam niat, itu letaknya di dalam hati dan tidak dilafadzkan. Jika memakai alasan agar lisan membantu hati, itu tidak dapat diterima, justru hati yang membantu lisan. Alasan yang ketiga, jawaban yang ketiga dari pendapat yang tadi, la qiyasa fil ibadati, tidak ada qiyas dalam ibadah. Wali anna sholata mutaqaddimun alal haji fil wujubi. Di samping itu, sholat lebih dahulu disyariatkan ketimbang haji dalam kewajibannya. Maksud dari jawaban yang ketiga ini bahwa pendapat yang tadi mengkiaskan melafadzkan niat sholat dengan lafadz niat haji. Hal ini tidak dapat diterima karena tidak dapat mengkiaskan perkara ibadah. Sedangkan rukun dari mengkiaskan, menganalogikan itu mesti ada kesamaan. Maksud kesamaan di sini adalah kesamaan sebab. Sedangkan dalam ibadah mahdhah kita tidak dapat mendeteksi sebab ibadah itu. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Sebabnya apa? Kita tidak dapat mengetahui mengapa sholat subuh mesti 2 rakaat. Sehingga kita tidak dapat mengkiaskan antara sholat subuh dengan sholat sunat 2 rakaat misalkan, tidak dapat. Karena tidak dapat mendeteksi sebabnya. Di samping itu, apabila mengkiaskan, mesti mengkiaskan perkara yang baru kepada perkara yang terdahulu. Sedangkan syariat sholat itu lebih dahulu ketimbang syariat haji. Sehingga tidak mungkin mengkiaskan sholat kepada haji. Jawaban yang keempat, dengan mengambil hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila sholati, apabila engkau hendak salat, fa asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudunya. Summa istaqbalil qiblah fakabbir, kemudian menghadap ke kiblat lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari. Fazaidu, maka bagi orang yang menambahkan alal masyru'i, dari yang disyariatkan itu, mardudun, tertolak, li hadithi, berdasarkan hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan apa yang diperintahkan, apa yang tidak diperintahkan oleh kami, pasti ditolak. Maksudnya adalah bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyebutkan apabila hendak sholat, dia mesti berwudu terlebih dahulu dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat, lalu kemudian bertakbir. Tidak ada dalam hadis itu diperintahkan melafadzkan niat sebelum bertakbir.
Maka bagi yang menambahkan melafadzkan niat sebelum sholat itu akan tertolak. Sebagaimana tadi dalam hadis Nabi yang kedua. Kemudian alasan yang kelima, jawaban yang kelima, qala Ibnu Qayyim berpendapat karena sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, apabila hendak mendirikan sholat, qala Allahu akbar. Beliau yaitu Nabi Muhammad mengucapkan Allahu akbar. Walam yaqul syai'an qablaha, dan tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya. Wala yalfidhu biniyatil battah, dan tidak melafadzkan niat sama sekali. Wala qala, dan tidak mengucapkan usolli lillahi sholatan kada mustaqbilal qiblah arba'a raka'atin imaman aw ma'muman, wala qala adaan wala qadaan wala fardul waqti. Jadi Rasulullah tidak mengucapkan itu semua usolli sampai akhir, tapi langsung mengucapkan takbir. Wa hadhihi asyru bid'ain, dan ini adalah 10 bid'ah lam yankul anhu ahadun qattun, yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, wala musnadin wala mursalin, dan juga dengan sanad yang bersambung dan tidak juga dengan sanad yang mursal. Lafdun wahidatun min hal battah, satu kata pun sama sekali. Bal wala an ahadin min ashabihi, bahkan juga tidak diriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi. Walastahsanahu ahadun minat tabi'in, dan tidak ada yang menganggap baik seorang pun dari kalangan tabi'in. Walal a'immatul arba'ah, dan juga para imam mazhab yang 4 tidak menyatakan hal itu. Sebagaimana dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman ke-51. Maksud dari penjelasan Ibnu Qayyim di sini adalah bahwa Rasulullah ketika hendak melaksanakan sholat, beliau langsung mengucapkan takbir, tidak mengucapkan apapun selain itu. Tidak mengucapkan usolli dan seterusnya. Bahkan tidak ada satupun hadis dari Rasulullah yang mensyariatkan melafadzkan niat, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif, hadis yang sampai ke Nabi ataupun hadis yang terputus tidak sampai ke Nabi. Bahkan juga para sahabat tidak pernah mengajarkan hal itu. Begitupun dengan para tabi'in, belum pernah melakukan hal itu, dan para imam mazhab pun tidak menyatakan hal itu disyariatkan. Jadi kesimpulannya bahwa melafadzkan niat dalam ibadah itu perkara baru karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Adapun dalam ibadah mesti berlandaskan dalil yang sahih. Itu yang bisa disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.